Hello, my name is Hana Kristina Rumorbo, and this video is for my assignment in lesson plan. And this video is to fulfill my assignment to my lecturer, Sir Onggung Gultom. And this video is about the media that I use for my teaching learning process in the classroom. So I use portable computer, Microsoft PowerPoint or slide presentations, and a video to help I teach my students about procedure text. Okay, so um, Oke, jadi di sini saya memilih kompetensi dasar untuk menjadi bahan dari tugas saya kali ini sebagai alat bantu dalam menentukan materi yang akan saya bawakan kepada siswa saya. Nah, jadi di sini saya memilih kompetensi dasar yang dikhususkan untuk kelas 12 SMA. Oke, maaf. Nah, jadi kompetensi dasar yang saya pilih di sini yang saya tujukan kepada kelas 12 sekolah menengah atas. Nah, di sini ada 3.6, yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait manual penggunaan teknologi dan kiat-kiat tips, pendek dan sederhana, sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi ini kompetensi dasarnya untuk materi prosedur teks. Jadi teks prosedur yang akan saya bahas nantinya di saat saya menyampaikan materi kepada siswa saya. Baik, berikutnya kompetensi dasar yang saya pilih yaitu 4.6.1, yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur lisan dan tulis dalam bentuk manual terkait penggunaan teknologi dan kiat-kiat tips. 4.6.2 yaitu menyusun teks prosedur lisan dan tulis dalam bentuk manual terkait penggunaan teknologi dan kiat-kiat tips dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Dari kompetensi dasar yang saya pilih ini, berikut kita bisa lihat di sini ada indikator pencapaian kompetensinya yang dihasilkan dari tujuan pembelajarannya. Nah, jadi tujuan pembelajarannya di sini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks prosedur lisan dan tulis dalam bentuk kiat-kiat tips dan prosedur teknologi, dan seterusnya bisa kita baca di sini beserta dengan indikator pencapaian kompetensi yang sudah saya buat di paper saya ini. Lalu media pembelajaran yang saya gunakan adalah Suara Guru, buku paket bahasa Inggris kelas 12 SMA, dan juga portable komputer atau laptop, Microsoft PowerPoint, dan juga video yang sudah saya buat sendiri sebagai alat bantu atau bahan dalam pembelajaran agar siswa dapat menuangkan materi yang saya ajarkan secara langsung agar mereka dapat mengerti, dapat mengaplikasikan materi yang akan saya bawakan nantinya secara langsung. Nah, jadi melalui video tersebut mereka bisa dapat melakukan atau mengaplikasikan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah. Microsoft PowerPoint yang sudah saya rancang
Nah, berikut adalah PowerPoint yang sudah saya siapkan untuk membantu dalam pembelajaran yang akan saya lakukan dengan siswa saya dengan topik yang saya angkat, yaitu prosedur teks. Oke, dimulai dari slide pertama. Saya membuat sebuah tahapan brainstorming untuk melakukan pemanasan dalam melatih daya ingat mereka atau melatih otak mereka, daya pikir mereka, dengan menyediakan beberapa poin yang berhubung dengan prosedur teks dengan topik yang saya bawakan ini, seperti how to wrap a GIF, how to make lemon juice, how to use Photoshop, how to get featured on TikTok. Jadi keempat poin ini dapat membantu mereka dalam berpikir dan membangun rasa penasaran mereka tentang pembelajaran yang akan saya laksanakan ini. Lalu saya di sini buat definisi dari prosedur teks itu sendiri. Jadi saya merangkum, saya buat ada 2 slide tentang definisi yang dapat dimengerti dengan mudah untuk siswa yang akan saya bawakan pelajaran ini. Lalu saya buat generic structure dari prosedur teks. Nah, karena generic structure itu juga bagian yang penting dalam membuat prosedur teks. Lalu yang berikutnya, slide berikutnya adalah language features, di mana di sini juga merupakan poin penting, materi yang penting dalam membuat atau menuliskan sebuah prosedur teks. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian tujuan dari prosedur teks tersebut. Nah, jadi dalam membuat prosedur teks itu juga punya tujuan. Jadi saya buat tujuannya apa supaya mereka mengerti, agar mereka bisa tahu bagaimana apa itu prosedur teks dan apa kegunaannya. Jadi tidak sembarangan saya buat, saya hanya berikan materinya tapi mereka tidak tahu sebenarnya apa tujuan dari prosedur teks tersebut. Lalu saya lampirkan contoh dari sebuah prosedur teks tentang how to make sandwich. Nah, ini tentang prosedur bagaimana membuat sesuatu, atau saya bawakan membuat suatu makanan. Selain membuat sesuatu hal, saya juga membuat contoh tentang kiat-kiat tips yang juga berhubungan dengan kompetensi dasar yang saya pilih. Nah, saya membuatnya saya sudah menguploadnya di YouTube. Nah, jadi ini adalah video yang saya buat sendiri untuk membantu pembelajaran dari prosedur teks ini. Jadi mereka itu dapat bisa mengerti dengan mudah ya bagaimana prosedur teks itu, apalagi tentang kiat-kiat tips. Jadi prosedur
Okay, so that's all about my video about the media that I use to teach my students, and thank you for watching. I hope this video is useful to you who watch this video to help your teaching process in classroom. Bye.